Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pencinta bahasa Arab sekalian, masih dalam pembahasan tentang al-i'rab dan kali ini kita akan belajar bagaimana mengi'rab kalimat secara praktis. Kita lanjutkan dengan belajar mengi'rab kalimat ya. At-talibatu jamilatun. Anda perhatikan ini jumlahnya atau susunan kalimatnya itu adalah jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Struktur seperti ini terdiri dari mubtada dan khobar. Berbeda dengan contoh yang tadi di atas ya. Kalau yang ini, misalkan yang ini nih, yashrabu thalibu al-labana ini adalah jumlahnya jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena susunannya diawali oleh fi'il ya. Kalau yang tadi kan diawali oleh isim, ini diawali oleh fi'il. Berarti strukturnya itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Berbeda dengan yang ini diawali oleh isim ya, ada alif lamnya. Diawali oleh alif lam. Berarti strukturnya itu mubtada dan khabar. At-talibatu mubtada. Setiap mubtada adalah harus rofa. Nah, mubtada ya, khobar itu temannya juga dengan fa'il karena termasuk kepada marfu'atul asma. Isim-isim yang harus diropakan. At-talibatu mubtada. Setiap mubtada harus marfu'. Tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Kita balik lagi lihat ke yang tadi ya. Nah, ini isim mufrad. Isim mufrad itu ketika ropa dengan domah ya. Nah, posisinya kalau yang ini jadi fa'il, kalau yang ini berarti dia jadi mubtada ya. Mubtada khobar. Nah, jamilatun khobar. Setiap khobar sama seperti mubtada harus marfu'. Tanda rupanya jamilatun dibacanya langsung pakai domah ya. Domah. Dan kenapa harus dengan domah? Sebab ia termasuk isim mufrad atau isim yang menunjukkan tunggal. Nah, begitu ya. Kita lihat supaya lebih lancar. At-talibatani jamilatani. At-talibatani mubtada. Setiap mubtada harus marfu' atau rofa. Tanda rofanya, Anda perhatikan, tidak dengan domah seperti yang di sini, tapi dengan alif. Kenapa? Karena isim tasniyah atau isim musanna. Anda perhatikan lagi. Nah, isim tasniyah atau musanna ya, musanna dengan tasniyah itu sama. Ini tanda ketika ropa itu dengan alif, ketika nasab dengan ya, ketika khafad atau jar dengan ya lagi. At-talibatani mubtada. Setiap mubtada ropa tandanya dengan alif sebab isim tasniyah atau isim musanna. Jamilatan sama khobar dengan mubtada itu harus diropakan marfu tanda ropanya alif. Kenapa? Karena ini termasuk isim tasniyah. Al-muslimuna salihun. Nah, Anda perhatikan masih seperti tadi ya susunannya, ini hanya berbeda dari jumlahnya saja. Al-muslimuna orang-orang muslim banyak ya. Al-muslimuna salihuna. Orang-orang muslim salihuna. Nah, ini al-muslimuna jadi mubtada, setiap mubtada harus ropa, tanda ropanya di sini dengan waw ya, beda dengan isim mufrad dengan domah, isim tasniyah dengan alif. Ini jama mudzakkar salim harus dengan waw gitu ya. Karena ini adalah termasuk isim jama mudzakkar salim. Salihuna khobar. Khobar harus marfu'. Tanda rofanya waw karena jama mudzakkar salim. At-talibatu jamilatun. At-talibatu jamilatun. Talibat sebagai mubtada dia harus marfu'. Tanda rofanya dhammah sebab ini adalah dari bentuknya Anda perhatikan ini jama muannats salim. Ini ujungnya kan ada alif dan ta. Jama muannats salim itu sama seperti isim mufrad, sama seperti jama taksir ketika ropa ditandai dengan dhammah. Jamilat jamilatun khabar. Setiap khabar harus marfu'. Tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena jama muannats salim. Nah, seperti itu cara mengi'rab ini kalau detailnya. Tapi dalam praktik kita membaca seperti di awal tadi ya, untuk membaca huruf Arab yang tanpa syakal, yang ini misalkan,
Pengetahuan itu harus praktis gitu ya, harus menjadi satu hal yang praktis. Kalau tadi kan teoritis ya, ketika membaca hal yang sifatnya teoritis itu harus sudah menyatu menjadi kebiasaan, adat ya, dan itu menjadi bahkan masuk ke dalam insting kita. Dan kalau insting itu harus dilatih ya. Cara membaca i'rab itu kalau kita ingin lancar betul-betul membacanya dengan benar sesuai dengan teorinya, berarti teorinya itu bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi harus menjadi eh, praktek ya, harus menjadi insting untuk mempraktekkan eh, membacanya itu. Jadi kalau kita ingin bisa membaca huruf Arab tanpa syakal, mau tidak mau kita harus menguasai detail-detail yang tadi disebutkan dalam i'rab, dan pengetahuan itu terus-menerus dilatihkan sedemikian rupa sehingga kita pun bisa mempraktikannya dengan benar dan pengetahuan itu menyatu dalam bacaan kita dengan logika kita dalam pikiran kita sehingga bisa dipraktekkan. Para pencinta bahasa Arab sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.